Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhisa Salsabila dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rumah mewah tropis yang telah saya rancang pada mata kuliah Tipologi Bangunan Tropis dengan dosen pengampu Pak Indrayadi ST.MT. Baiklah, pertama-tama kita akan mulai dari definisi rumah tinggal. Menurut para ahli, yaitu menurut Haryanto, rumah adalah kebutuhan primer manusia sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan luar, tempat berlangsungnya kehidupan, dan berkeluarga. Menurut Heru dan Sari, hunian adalah kebutuhan pokok selain makanan dan pakaian, tempat beristirahat setelah beraktivitas, dan tempat berteduh. Menurut John F. C. Turner, rumah lebih dari sekedar bangunan fisik. Ia adalah bagian dari pemukiman yang terus berkembang dan berkaitan dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya. Pada intinya, rumah tinggal adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, tempat beristirahat setelah beraktivitas, tempat berteduh, tempat berlangsungnya kehidupan, dan berkeluarga. Selanjutnya, ada arsitektur tropis. Menurut para ahli, yaitu menurut Lipsmeyer pada tahun 1980, menyatakan bahwa arsitektur tropis adalah rancangan bangunan yang dibuat untuk memecahkan permasalahan yang ada di daerah tropis dengan mempertimbangkan suhu dan kelembapan udara agar penghuni merasa nyaman. Menurut Maxwell Fry dan Jane Brew, mengartikan bahwa arsitektur tropis sebagai karya seni manusia yang dapat memberikan respons alami terhadap iklim. Menurut Wikipedia, arsitektur tropis merupakan jenis arsitektur yang sesuai diterapkan pada lingkungan yang memiliki iklim tropis. Pada arsitektur tropis, kenyamanan bangunan ditentukan oleh kondisi bangunan dan kondisi lingkungan di sekitar bangunan. Selanjutnya, ada rumah tropis. Rumah tropis adalah desain hunian yang disesuaikan dengan kondisi iklim yang umumnya panas, lembab, dan memiliki curah hujan tinggi. Ciri utamanya adalah penggunaan elemen bangunan yang mampu mengendalikan suhu, meningkatkan ventilasi, melindungi dari hujan, dan menciptakan kenyamanan termal secara alami. Fungsi rumah tropis yang pertama ada menjaga kenyamanan termal, meminimalkan panas berlebih melalui ventilasi silang, bukaan besar, atap tinggi, serta pemilihan material yang tidak menyimpan panas. Kemudian ada menghemat energi, yaitu mengandalkan cahaya alami dan sirkulasi udara alami, sehingga penggunaan AC dan lampu berkurang. Kemudian ada melindungi dari cuaca tropis. Struktur seperti overhang panjang, kanopi, atap miring, membantu mengendalikan paparan hujan lebat dan matahari. Menyatu dengan alam, menggunakan material alami seperti kayu, batu, bambu, dan vegetasi sebagai bagian dari desain untuk kesejukan dan estetika. Kemudian, ada meningkatkan kesehatan penghuni. Ventilasi yang baik mengurangi kelembapan dan risiko jamur, serta meningkatkan kualitas udara, sehingga kesehatan penghuni juga terjaga. Kemudian, ada jenis-jenis rumah tropis. Yang pertama, ada rumah tropis modern, yaitu ciri-cirinya fasadnya minimalis, banyak bukaan kaca besar, menggunakan material modern seperti beton dan baja, dan tetap mempertahankan ventilasi dan shading optimal. Kemudian ada rumah tropis tradisional, yaitu dipengaruhi arsitektur lokal seperti rumah joglo, rumah panggung, dan rumah Minang, yaitu menggunakan kayu dan struktur panggung. Atapnya sangat tinggi untuk meredam panas. Kemudian ada rumah tropis kontemporer, yaitu kombinasi unsur modern dan tradisional dengan menonjolkan permainan bentuk, tekstur, dan material yang artistik. Kemudian ada rumah tropis minimalis, yaitu desain sederhana dengan garis tegas, tetapi tetap mengoptimalkan ventilasi dan pencahayaan. Kemudian layoutnya ringkas dan fungsional. Kemudian ada rumah tropis resort, yaitu banyak elemen terbuka atau open space, integrasi kuat dengan taman dan kolam, kemudian membawa suasana seperti villa atau resort. Kita masuk pada data existing. Untuk data existing, saya memilih lokasi Jalan Kapten Tendian, Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan area rumah kepadatan sedang. Luas lahan saya yaitu 23 kali 20,5 atau sekitar 471,5 meter persegi,
dengan GSB 3 meter, KDB 70%. Analisis site matahari. Perletakan fasad pada arah barat sehingga matahari sore mengenai area depan tapak. Kemudian pada bagian timur menyinari sisi belakang dan kiri tapak, sedangkan bagian barat menyinari sisi kanan dan depan tapak. Pada analisis, sinar datang miring dan masuk lebih ke dalam ruang, sehingga menyebabkan panas berlebih dan potensi silau. Responnya, pada depan tapak terdapat area jemur, sehingga diberikan roster yang berfungsi untuk penyaring cahaya dan panas. Ventilasi tetap berjalan, sedangkan panas juga tidak langsung masuk ke dalam ruang. Kemudian ada overstack atau overhang, yaitu menahan matahari tinggi pada siang hari dan mengurangi tempias hujan. Kemudian ada vegetasi juga, yaitu untuk sebagai penyejuk. Selanjutnya ada analisis site kebisingan. Jalan Kapten Tandian ini lebarnya 5 meter dengan kendaraan bervariasi berlalu lalang setiap hari, sehingga suara bising itu tetap ada. Solusi dari kebisingan ini dapat diberikan tanaman merambat di bagian tertentu untuk menambah kesan estetika, lalu menanam pohon area hijau untuk pemecah kebisingan. Selanjutnya ada drainase. Pada site terdapat saluran air yang berukuran sekitar 1 meter. Elevasi bangunan ditinggikan dari muka tanah guna meningkatkan keamanan terhadap air sekaligus mengoptimalkan sirkulasi udara alami. Selanjutnya ada vegetasi. Pada area site hanya ada semak belukar, pohon yang akan dibersihkan saat bangunan akan dibuat. Penanaman vegetasi difokuskan pada area fasad barat dan ruang luar sebagai strategi pereduksi radiasi matahari, serta peningkat kenyamanan termal bangunan. Sedangkan roof garden bekerja sebagai thermal buffer, sangat efektif di Pontianak yang mataharinya hampir tegak lurus. Kemudian ada denah. Di lantai 1 terdapat carport, teras, ruang tamu, foyer, taman depan. Kemudian ada gudang, ruang laundry, taman samping, kamar supir dan kamar ART, kamar tamu, musola, kamar utama dengan walk-in closet. Kemudian ada taman samping, teras samping, ruang makan, ruang keluarga, ruang bermain, kolam renang, teras belakang, dapur kering dan dapur basah. Kemudian di lantai 2 ada roof garden, ruang jemur, ruang fitness, ruang keluarga, ruang membaca, kamar anak yang dilengkapi dengan kamar mandi. Berikut adalah tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Skema sirkulasi udara. Pada tampak kiri terdapat dinding roster dari area jemur, dari ruang membaca, kemudian ventilasi kecil yang memanjang terdapat di area ruang keluarga. Kelebihan desain dari rumah ini yaitu ada sirkulasi udara yang maksimal. Desain ini dibuat menyesuaikan arah mata angin pada tapak sehingga dirancang bukaan besar yaitu ventilasi memanjang sehingga rumah tetap sejuk tanpa pendingin buatan yaitu AC ataupun kipas angin. Kemudian pencahayaan maksimal. Pada desain dirancang untuk memaksimalkan cahaya yang masuk namun tidak dengan panas yang bersamaan sehingga pada siang hari ruang tetap terang walaupun lampu tidak dinyalakan. Selanjutnya, overstack pada atap. Atap dibuat miring dengan overstack sehingga panas dan cahaya tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Kemudian ruang makan dan dapur dengan view kolam renang. Terdapat 2 ruang makan yang dapat terhubung jika dibutuhkan oleh orang ramai dan langsung terhubung ke kolam renang dan dapur. Kemudian ada carport dengan pencahayaan alami. Pada carport terdapat skylight sehingga terlihat mewah dan tetap melindungi kendaraan. Kemudian ada area servis jemur dan ruang cuci berdekatan. Area cuci dan jemur ditempatkan berdekatan untuk efisiensi sirkulasi. Area cuci diberikan roster sebagai jalur angin namun tidak merusak estetika dari depan dan dibuat beratap juga difungsikan sebagai area jemur saat hujan, menjaga pakaian tetap kering tanpa perlu dipindahkan. Selanjutnya, ada dapur kotor dengan 2 akses. Dapur kotor dapat diakses dari arah carport, taman samping, teras samping, dan dapur, dan dapat diakses dari dapur bersih yang berada di depannya, terhubung ke teras belakang. Selanjutnya, ada plafon yang tinggi. Rumah tropis umumnya memiliki plafon yang tinggi, gunanya untuk memaksimalkan ruang udara panas akan naik ke atas, dan membuat ruang terasa lebih sejuk dan lebih lapang. Kemudian berikut adalah interior. Di sini ada interior dari teras samping, dari ruang bermain, dari ruang membaca, dari salah satu kamar anak, dan dari ruang makan. Kemudian ada eksterior, yaitu ada tampak depannya, view dari arah ruang gym, dari arah depan ruang gym, kemudian dari arah ruang jemur. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.